Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muktirawan dari 2D4 Teknik Komputer B NRP 221019138. Di sini saya akan menjelaskan project kedua, yaitu Cloud Server Temperature Device. Nah, nomor pertama yaitu pembuatan spreadsheet, di mana untuk kita membuatnya, kita terlebih dahulu mengetikkan spreadsheet pada Google. Nah, untuk kita membuatnya ada syarat utama yang harus kita penuhi terlebih dahulu, yaitu kita harus memiliki akun email Google. Nah, setelah itu kita mengklik Google Spreadsheet. Lalu ketika kita telah mengkliknya, akan tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih blank untuk memulai project yang kita inginkan. Ya, selanjutnya yaitu pembuatan backend. Ya, ketika kita telah memilih blank pada spreadsheet, maka akan muncul seperti Excel kotak-kotak. Nah, untuk pembuatan backend yang kita lakukan yang pertama yaitu mengakses script editor. Nah, untuk mengakses script editor itu, kita terlebih dahulu memilih menu tools yang ada di atas spreadsheet. Seperti pada gambar ini. Nah, setelah itu kita memilih script editor. Nah, ketika kita telah memilih script editor, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita dapat mempastekan script yang telah didapat dari web yang telah diberikan. Lalu kita pastekan pada tampilan ini. Jangan lupa untuk menghapus ini function my function. Nah, setelah itu, sebelumnya dengan adanya backend ini, spreadsheet yang telah kita buat tadi dapat kita kendalikan melalui script yang telah kita pastekan tadi. Setelah itu kita memulai untuk mendeploy. Nah, untuk mendeploynya kita terlebih dahulu memilih menu publish yang ada di tampilan ini, seperti yang dilihat pada tampilan ini. Pilih publish, lalu pilih deploy as web app, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mulai mendeploy, kita terlebih dahulu mengecek email apakah sudah sesuai atau belum. Ya, ini karena tampilan waktu selesai mendeploy, jadi untuk update ini sebenarnya kalimatnya yaitu deploy. Nah, lalu untuk akses ke app kita ganti menjadi anyone even anonymous, karena untuk pengaksesannya ke ESP32 kita tidak akan lagi menggunakan akun Google. Oke, kalau sudah selesai, maka kita memulai untuk mendeploy. Nah, ketika kita sudah mengklikkan deploy tersebut, akan muncul tampilan login dengan email kita yang tadi. Di sini yaitu memverifikasi akun Google kita. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke menu publish ini. Nah, setelah itu juga pilih deploy as web app. Nah, sampai di sini kita mengambil URL yang ada di ini.
Nah, ini diambil kenapa? Karena digunakan sebagai pembuat use case test. Ya, selanjutnya yaitu pembuatan use case test. Setelah kita mendapatkan URL-nya, maka selanjutnya kita lakukan penambahan data pada belakang URL yang telah kita dapat tadi. Nah, ini adalah contoh URL yang telah saya tambahkan datanya. Ini untuk ID Dwi Muktirawan 22101911038. Ini adalah ID pada spreadsheet saya. Lalu data ADC sama dengan %D. Jadi data ADC nanti akan bernilai integer atau nilai seperti itu. Nah, lalu berikut adalah tampilan. Oh ya, ini adalah sebagian kecil skripnya, jadi tidak semua karena emang panjang. Nah, ini berikut adalah tampilan pada spreadsheet hasil skrip yang telah kita tambahkan tadi. Nah, untuk ini kan tadi data ADC sama dengan %D, maka di data ADC ini ke bawah akan muncul nilai-nilai. Ya, selanjutnya yaitu penambahan firmware untuk akses WiFi. Ya, untuk penambahan firmware-nya kita tambahkan dua fungsi pada program yang telah kita pakai. Yang pertama yaitu fungsi initialize underscore wifi, di mana ini digunakan untuk menginisialisasi wifi yang telah kita pakai. Nah, untuk initialize underscore wifi ini, fungsi ini akan melakukan pengresetan storage untuk wifi yang kita pakai, lalu melakukan konfigurasi untuk wifi kita, menjalankan komponen-komponen wifi, menjalankan event underscore handler, yaitu ini fungsi yang lain dan lain-lainnya. Nah, fungsi ini juga melakukan pengecekan error. Misal terjadi error, maka akan terlihat error pada wifi maksudnya. Di sini juga akan melakukan penambahan SSID dan password dari wifi yang telah kita pakai. Lebih tepatnya pada struct wifi underscore config underscore t. Nah, yaitu selanjutnya fungsi kedua yaitu fungsi event underscore handler, di mana di sini dilakukan pengecekan pada event yang terjadi pada wifi yang telah kita pakai. Saya ambil contohnya, yaitu apabila wifi kita dimulai, maka wifi kita akan terlihat menyambung dengan koneksi SSID dan password kita. Nah, jika wifi kita sudah tersambung, maka firmware ini akan melakukan pengaksesan server pool dan HTTP client. Nah, bisa kita lihat pada CMD ini terlihat bahwa sudah mendapatkan IP address dari wifi, yaitu IP-nya yaitu ini 192.168.43.36.
Selanjutnya, penambahan firmware untuk mengakses server pool. Nah, tujuan untuk mengakses server pool ini agar dapat diberikan berupa date and time untuk ditampilkan pada timestamp pada spreadsheet. Nah, untuk mengakses server pool ini kita juga harus mempunyai koneksi internet. Nah, oleh karena itu kita di dalam program juga menambahkan code, yaitu berupa dua fungsi WiFi yang kita pakai. Nah, yang pertama yaitu fungsi initialis underscore SNTP dan get underscore time. Nah, untuk fungsi yang pertama initialis underscore SNTP ini digunakan untuk mengoneksikan dengan server pool yang kita inginkan, lalu supaya kita mendapatkan informasi berupa date and time tersebut sesuai dengan waktu yang ada di sekitar kita. Lalu untuk fungsi get underscore time ini kita menambahkan variabel untuk menampung waktu yang telah kita dapatkan dari fungsi inisialisasi underscore SNTP tadi, menentukan waktu zona yang kita menjalankan programnya, dan melakukan pengecekan apakah waktu yang tadi kita inginkan akan muncul itu sudah tersinkron oleh server pool. Lalu output dari fungsi program tadi yaitu berupa string yang menampilkan berupa date and time tadi atau tanggal dan waktu. Nah, setelah kita muncul tadi, pada spreadsheet timestamp akan muncul waktu zona yang kita pakai ketika kita menjalankan program tersebut. Nah, jika waktu belum didapatkan, maka pada CMD akan menampilkan kalimat seperti ini, yaitu waiting for system time to visit. Nah, ketika sudah menampilkan, maka kita bisa juga mengecek pada spreadsheet seperti gambar ini. Ini sudah tersinkronisasi yang berarti. Ya, selanjutnya penambahan firmware untuk HTTP client. Nah, agar ESP32 kita dapat melakukan request kepada halaman HTTP, maka harus terlebih dahulu ditambahkan sebuah kode pada program. Nah, di sini terlebih dahulu menambahkan dua fungsi WiFi yang telah kita pakai tadi. Setelah itu baru kita tambahkan 3 fungsi untuk HTTP client ini. Yang pertama, pakai fungsi underscore HTTP underscore event underscore handler. Ya, dimana untuk fungsi ini digunakan sebagai untuk menambahkan situs yang akan diakses di kemudian. Nah, setelah diakses akan dilakukan perulangan pada while yang pertama, yang berarti ESP32 melakukan sebuah request kepada HTTP untuk
selama-lamanya, sehingga kita harus memberhentikannya. Nah, setelah itu situs tadi telah terspesifikasikan akan dipanggil lagi ke dalam fungsi ini, yang fungsi kedua, yaitu fungsi trigger underscore http underscore request. Nah, dimana fungsi ini berfungsi sebagai penyambung koneksi dengan halaman menggunakan WiFi yang kita sambungkan. Lalu di sini juga fungsi ini juga menjalankan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi yang pertama, yaitu underscore http underscore event underscore handler, dimana untuk fungsi ini digunakan untuk menampilkan status request dari HTTP yang telah dilakukan. Nah, contohnya apabila HTTP telah selesai diakses, maka pada CMD akan tampil seperti ini: http underscore event underscore disconnected. Nah, ini berupa outputnya. Lalu pada spreadsheet akan menampilkan sebuah sheet yang sebelumnya kita telah mengsetnya terlebih dahulu. Yang contohnya tadi seperti ID underscore temperatur, dan isinya itu berupa nilai atau integer. Nah, kan pada spreadsheet ada status LED. Di status LED kan berupa warna merah, hijau, dan biru. Nah, di spreadsheet tersebut tidak akan tampil, ya dikarenakan yang akan tampil itu berupa kata, dan kata itu berupa string, jadi tidak tampil. Selanjutnya, running device dan implementasi, di mana kita dapat melihatnya pada CMD bahwa WiFi telah tersambung. Ditandainya kita mendapatkan IP address tersebut. Lalu untuk date and time kita juga telah mendapatkannya, ditandai dengan kita dapat melihat pada spreadsheet saat kita jalankan sudah sesuai waktu dan tanggalnya. Lalu untuk outputnya pada spreadsheet juga terbukti sama, yang berarti program sudah terhubung dengan server pool, sehingga waktu pada spreadsheet ini telah tersinkronisasi, yang artinya telah terhubung. Baik, terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.